إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, menjadi suatu kewajiban bagi kita, bahkan sudah selayaknya, sudah sepantasnya bagi kita, tatkala kita mengikrarkan dengan lisan-lisan kita kalimat yang agung, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, menjadi kewajiban bagi kita mengetahui kedudukan kita di muka bumi ini. Allah tegas mengatakan, in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abada. Tidaklah seorang pun di langit maupun di bumi kecuali akan mendatangi Ar-Rahman, kecuali akan mendatangi Allah dalam keadaan dia sebagai seorang hamba. Kita adalah seorang hamba. Allah menciptakan seorang hamba. Allah menciptakan seorang hamba bukan hanya sekedar penciptaan saja, kosong dari tujuan, tidak. Tapi Allah menciptakan seorang hamba dengan tujuan, maksud yang paling mulia. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Allah mengatakan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Tujuannya satu, liya'budun, agar mereka beribadah kepada Allah. Sebanyak apapun harta kita, betapa tingginya kedudukan kita di mata manusia, betapa mulianya kita ketika kita mendatangi masjid Allah, mengucapkan takbir, ketika kita sujud dalam salat kita, kita semuanya rata adalah seorang hamba. Yang hanya membedakan kita di sisi Allah adalah ketakwaan kepadanya. Maka Rasulullah SAW berkata kepada sahabat yang mulia, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala an. Beliau mengatakan, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'ala al-'ibad wa haqqul 'ibad 'ala Allah. Wahai Mu'ad, apakah engkau mengetahui hak Allah atas hambanya? Hak Allah atas hambanya yang menjadi kewajiban bagi kita ketika kita mengakui diri kita sebagai seorang hamba, maka kewajiban bagi kita untuk menunaikan hak tersebut. Kata Rasulullah SAW, hak Allah yang Allah wajibkan bagi setiap individu muslim, setiap seorang hamba, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hendaknya dia mengibadahi Allah semata,
dan janganlah dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah hakikat penghambaan. Hak Allah, bagaimana kita mengetahui, bagaimana kita menunaikan hak tersebut kepada Allah. Tidaklah kita mengerjakan suatu amalan kecuali sasaran dari ibadah kita hanya Allah semata. Wahai para jemaah, ingatlah kedudukan kita, bahwa ini akan menyelamatkan kita di kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita menghambakan diri kepada Allah bukan hanya sekedar penghambaan, tapi penghambaan kepada Allah adalah dibangun di atas ilmu agama. Bagaimana kita menghambakan diri kita kepada Allah, bagaimana kita beramal dengan amalan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya dengan ilmu agama. Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tatkala menjelaskan, menafsirkan firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, beliau mengatakan, fa inna tamamal ibadah mutawaqqifun ala ma'rifatin billah. Sesungguhnya kesempurnaan ibadah itu tercukupkan, terhentikan hanya sekedar dengan pengetahuan hamba terhadap Rabb-Nya. Bal kullu izdadal 'abdu ma'rifatan bi rabbih kanat ibadatuhu akmal. Bahkan setiap seorang hamba menambah pengetahuannya terhadap Rabb-Nya, maka ibadahnya akan semakin sempurna. Bukan hanya sekedar ibadah fi'liyah yang kita lakukan, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lihat bagaimana contoh suri tauladan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar amalan, perbuatan, tapi juga keyakinan. Kita ambil ibrah, pelajaran ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar dalam keadaan dikejar oleh orang-orang Quraisy. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di suatu gua, Abu Hurairah radhiyallahu taala merasa khawatir. Beliau merasa khawatir. Yang dikhawatirkan bukan dirinya, tapi keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pendidik terbaik yang pernah ada. Beliau mengetahui keadaan muridnya. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Abu Hurairah, ma ra'yuka bitsaini wallahu tsalitsahuma." Wahai Abu Hurairah, bagaimana pendapatmu, menurutmu dengan dua orang Allah menjadi ketiga di antara mereka? Allah menjadi ketiga di antara mereka sebagai pelindung mereka, sebagai pengawas bagi mereka. Ketika itu Abu Hurairah merasa tenang. Lihat bagaimana didikan ilmu agama, ilmu keyakinan, akidah yang benar ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Di dalam kitab tafsir Al-Baghawi rahimahullahu taala, ketika beliau menjelaskan firman Allah taala, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Kita mengetahui ayat ini adalah perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berkata kepada Fir'aun la'inatullahi alaihi, untuk berkata yang lemah lembut. Fir'aun, manusia terlaknat yang telah mengklaim dirinya ana rabbukumul a'la. Kita mengetahui hal demikian. Ketika ayat ini dibacakan di sisi oleh Yahya bin Mu'ad, fabaka Yahya, maka Yahya bin Mu'ad menangis mendengarkan ayat ini. Kemudian beliau mengatakan,
Ya ilahi, hadza rifquka biman yaqul ana ilah. Wahai Rabbku, ini adalah bentuk kelembutan yang Engkau berikan kepada orang yang mengklaim dirinya aku adalah ana rabbukumul a'la. Saya adalah Rabb yang paling tinggi. Wa kaifa rifquka biman yaqul anta ilah. Bagaimana pula kelembutan yang Engkau berikan kepada orang-orang yang mengikrarkan bahwasanya Engkau adalah sesembahan yang berhak disembah. Lantas bagaimana keadaan orang seperti demikian? Sungguh akan besar rahmat yang Allah berikan kepadanya. Itu adalah ilmu, wahai para jamaah. Ilmu keyakinan yang menancap di hati seorang hamba. Ilmu keyakinan. Semuanya dibangun di atas ilmu agama. Dan sekarang kita dalam fase thalabul ilm. Berjuang, semangat, jangan putus asa. Terus jatuh bangkit lagi. Jatuh bangkit lagi. Tidak bisa, itu bukan suatu aib. Yang aib itu ketika kita tidak mau berusaha. Allah mengatakan, innal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Di dalam tafsir Baghawi dikunukilkan ucapan Fudail bin Iyad mengatakan, innal ladzina jahadu fi talabil ilmi lanahdiyannahum subulal amal. Kemudian Syekh As-Sa'di mengatakan, subulana turuqu al-muwassilu ilaina, jalan-jalan yang mengantarkan kepada kami. Sadarkah kita wahai para jamaah bahwasanya jalan thalabul ilmi merupakan jalan-jalan yang Allah berikan kepada kita untuk menuju surganya. Manfaatkan, jangan sampai pintu kebaikan ini tertutup rapat bagi kita. Sebelum pintu itu ditutup oleh Allah, maka bersegeralah masuk. Saya tutup dengan ucapan Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala. Dalam kitabnya Talbil Iblis, beliau mengatakan, i'lam anna awwala tablis iblis 'ala an-nasi sadduhum 'anil ilm. Fa idza atfa masabihahum khabatahum kaifa syaa. Perhatikan. Ketahuilah, tipu daya iblis pertama kali yang dilontarkan kepada manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu agama. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Ketika cahaya tersebut telah padam dari mereka, maka syaitan akan menyesatkan mereka sebagaimana kehendaknya. Kita lihat bagaimana orang-orang di luar sana terjatuh kepada kemaksiatan. Bahkan na'udzubillah min dzalik, mereka terjatuh kepada kesyirikan. Yang semoga Allah menyelamatkan kita dan mereka. Kun abana'al akhirah wa la takun abana'an dunya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Rabbi ighfir muslimin was muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أقم الصلاة.